apa sesungguhnya yang menghubungkan antara saya dengan lagu-lagu itu. Jadi kita memiliki dimensi kelembutan hati yang bisa tersentuh oleh segala sesuatu sebenarnya. Maka karena itu jangan hanya mengandalkan pemahaman semata-mata, tapi andalkan juga kesiapan hati kita untuk tergetar ketika mendengarkan sesuatu yang sangat bernilai di dalam kehidupan diri kita. Kita lanjutkan ya. Dari adanya ngaji di kafe ini, kita mendapatkan pelajaran satu hal, yaitu bagaimana kita sesantai mungkin sambil ngopi, sambil ngerokok, tapi kita tetap bisa melatih konsentrasi kita, kehusukan kita. Jadi karena itu kita ciptakan diri serileks mungkin, tapi juga seindah mungkin memasuki adanya keindahan-keindahan kajian di dalam kitab Burdanya Imam Busiri ini. Nah itu yang biasa ngerokok silakan ngerokok, baik laki-laki maupun perempuan. Rokok bebas untuk seluruh kalangan. Oke. Di kalangan para kiai yang gemar membaca kitab, seringkali terjadi hal yang menakjubkan, yaitu apa? Ketika mereka membaca kitab-kitab itu, mereka sekaligus mengalami apa yang mereka baca, merasakan apa yang mereka baca. Jadi ini tidak saja menginput ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab, tapi juga sekaligus merasakan nikmatnya isi yang ada di dalam kitab itu. Contoh misalnya ya, mereka membaca tentang bab mahabbah, bab cinta kepada Allah Ta'ala melalui tokoh-tokoh yang sudah mengalaminya. Maka di saat itu mereka juga merasakan adanya bacaan itu menjadi kenyataan, menjadi pengalaman di dalam hatinya. Jadi ada kalanya bacaan itu ketika sampai kepada taraf sangat bermutu, itu akan dialami oleh si pembaca itu. Sama dengan seperti ini ya. Kalau kita bisa menikmati forum seperti ini, maka berbagai keterangan itu langsung bisa kita alami secara rohani. Nah ini jalan efektif ya, jalan efektif. Jadi ternyata bacaan renungan dengan kesucian hati yang dimiliki oleh masing-masing pendengar atau pembaca itu bisa menginput kekayaan rohani luar biasa. Jadi apa yang semula belum dirasakan menjadi dirasakan melalui pengembaraan lewat bacaan-bacaan atau pendengaran-pendengaran itu. Kalau ingin lebih konkret rasanya itu, dengarkan ya, musik-musik yang sangat mudah menggugah hati kita. Di saat itu kita tidak mengerti kenapa hati ini tergetar oleh musik itu. Padahal untuk merasionalisasikan kita tidak bisa. Bagian mana dari musik itu yang bisa menggetarkan? Enggak bisa. Tapi getaran itu real, nyata. Sehingga kita menjadi tidak paham bagaimana muncul getaran oleh bunyi-bunyian yang bisa mengantarkan kita kepada transendensi. Enggak paham. Tapi itu nyata. Jadi kalau harus ditulis secara teoritik enggak bisa. Tapi itu dialami. Jadi ada kalanya kita mengalami sesuatu yang kita tidak paham. Jadi kita bisa menikmati paham, tidak paham. Saya mendengarkan misalnya lagu-lagu tentang cinta berbahasa Perancis misalnya. Itu saya nggak paham sesungguhnya bahasa Perancis itu, tidak paham. Tapi saya bisa merasakan getaran-getaran dalam lagu itu. Terus apa sesungguhnya yang menghubungkan antara saya dengan lagu-lagu itu? Jadi kita memiliki dimensi kelembutan hati yang bisa tersentuh oleh segala sesuatu sebenarnya. Maka karena itu jangan hanya mengandalkan pemahaman semata-mata, tapi andalkan juga kesiapan hati kita untuk tergetar ketika mendengarkan sesuatu yang sangat bernilai di dalam kehidupan diri kita. Oke. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ala
khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi sallallahu alaihi. Dhannu, menyangka mereka orang-orang kafir yang mengejar Nabi itu al-hamama, terhadap burung merpati. Terus wa dhannul ankabut, mereka juga menyangka al-angkabuta, terhadap adanya laba-laba. Khairil bariyah, li khairil bariyah, terhadap makhluk yang paling baik, paling mulia, lam tansuj, tidak membuat sarang itu laba-laba, walam tahumi, dan tidak berputar-putar itu burung merpati. Jadi ada dua fenomena yang sangat kecil bahkan sepele, ya. Itu apa? Adanya laba-laba dan adanya burung merpati. Ini bukan merupakan binatang buas, sama sekali tidak. Laba-laba sangat lemah, bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa paling lemahnya rumah itu rumah laba-laba, sekali tabrak habis, ya. Terus kita tahu ya, burung merpati itu adalah burung yang jinak, burung rumahan sebenarnya, yang sama sekali tidak memiliki tampang menakutkan sebagaimana burung elang. Coba bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kedua makhluk ini sebagai tameng, sebagai tameng. Artinya apa? Ini mafhum mukhalafahnya adalah bahwa untuk melindungi sesuatu, Allah itu tidak memerlukan adanya makhluk-makhluk yang menakutkan untuk melindungi sesuatu itu. Jadi kalau secara logika kita kan, kita agar terlindungi harus berada di benteng yang kuat, harus berada di lapis-lapis pengamanan, kan begitu. Itu logika kita itu nyandak ke sana. Tapi bagaimana ketika Allah menjadikan makhluk yang sangat lemah itu sebagai pelindung? Kita bertanya kemudian kepada Allah, ya Allah, pura-purakah engkau menciptakan kedua makhluk yang lemah ini sebagai pelindung? Betulkah dua makhlukmu yang lemah ini pelindung? Atau sesungguhnya dalam tanda kutip engkau mau bersandiwara melalui perlindungan terhadap nabimu lewat makhlukmu yang sangat lemah sebenarnya? Jadi kita diajak untuk lebih percaya apa yang bisa kita konsumsi dengan akal kita, atau apa yang bisa kita yakini terhadap perlindungan Allah Ta'ala. Nah, itu artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu menarik kita dengan fenomena kemukjizatan ini, menarik kita kepada adanya lebih bersandar kepada hadirnya ketimbang terhadap kalkulasi akal kita. Jadi akal penting. Tapi akal jangan sampai tampil secara otoritatif sampai mengalahkan adanya prasangka baik kepada Allah, adanya keimanan kepada Allah. Jangan sampai otoritas akal mengalahkan keimanan kita, kebersandaran kita. Jangan sampai. Sebab kalau seperti itu berarti apa? Berarti kita menjadikan diri sendiri itu sempit sesempit-sempitnya karena dikungkung oleh rantai akal. Akal itu rantai loh, karena itu yang disebut dengan akolayak kilo itu menali sebenarnya. Akolayak kilo menali. Jadi contoh misalnya ya, adanya definisi itu membatasi. Kalau berada di luar batas itu, nggak benar itu, nggak benar, karena tidak sesuai dengan definisi yang ada. Jadi definisi itu membatasi satu hal, satu sisi dia menjadikan sesuatu nyata. Apa maksudnya? Tapi di sisi yang lain definisi itu membatasi, mengungkung. Nah, ini penting bagi akal, tapi ini memiliki porsi dan memiliki objek tersendiri. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan kemahaan, maka akal itu tidak sepenuhnya harus otoritatif di dalam tindakan kita. Karena itu Maulana Rumi itu bilang, jika engkau bercinta lalu akalmu ikut serta, maka dapat dipastikan akalmu akan berfungsi menjadi pencuri. Orang bercinta, akal yang mainnya itu rasional dan kalkulatif itu kok ikut-ikutan. Misal ya, yang punya istri atau punya suami bercinta dengan istri atau dengan suami, kemudian si suaminya itu karena baru keluar dari kampus pasca sarjana, tanya, sebentar, yang kita terapkan ini menurut bukunya Eric Fromm, ini teori cinta macam apa?
Itu mengganggu, tutuk itu. Mengganggu itu. Begitu. Karena itu Maulana Rumi meneruskan, diragukan cinta seseorang yang di depan kekasihnya masih membacakan surat-surat cinta. Diragukan itu. Jadi loh, terbuktikan bahwa akal itu tidak selamanya otoritatif. Penting dalam hal-hal tertentu. Pada bagian-bagian cakrawala yang sangat luas dari spiritualitas kita, itu menjadi tidak penting. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala sudah membuktikan perlindungan cukup dengan sarang laba-laba, cukup dengan burung merpati. Kan waktu itu begini ya, sebagaimana yang kemarin dijelaskan, jejak Nabi itu memang berhenti di mulut gua Tur itu. Nah, ada seorang tuan yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini merupakan tuan dari Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal itu adalah budak yang tuannya adalah Umayyah bin Khalaf. Tapi kata Abdul Hadi WM dalam puisinya, itulah budak yang jauh lebih merdeka dibandingkan tuannya. Jadi apa yang bisa kita ambil? Budak lebih merdeka dibandingkan tuannya. Sang budak ini terbang menuju angkasa keilahian dengan leluasa. Biarpun diborgol, biarpun digencet oleh batu, biarpun disiksa. Sementara sang tuan ini diborgol erat-erat oleh kerangkeng nafsunya sendiri. Nah, sebenarnya di antara mereka ini bilang kepada Umayyah bin Khalaf, gimana kalau kita cari ke dalam? Soalnya ini jejaknya sampai di sini. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Jangan gila kamu, katanya. Laba-laba ini tercipta sebelum Muhammad yang kita cari itu lahir. Ini masih belum robek ini. Ini kalau jelas masuk pasti robek. Lah, kan Gusti Allah Ta'ala bisa menjawab. Gitu aja kan mudah toh sebenarnya. Tinggal disuruh lagi muter-muter itu laba-laba jadi deh kan itu. Juga burung bersarang di sini sebelum Muhammad dilahirkan katanya. Kalau ada makhluk asing pasti tidak kerasa. Nah, itu kan persoalan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika mereka itu patah di situ. Patah di situ. Nah, kalau orang itu lebih menggunakan keimanannya atau husnudzonnya, maka kemudian diberi peluang apa yang tidak masuk akal itu. Misalnya Umayyah akan bilang begini, ya cobalah ketimbang gak ketemu sama sekali ya kita telusuri hal yang mustahil ini, misalnya gitu ya. Kan bisa ketemu Nabi, tapi itu kan gak kepake begitu itu. Jadi berarti begini, perlindungan kita kepada Allah terutama tertuju kepada kemutlakannya dibandingkan kepada sarana-sarana yang secara akal itu bisa melindungi diri kita. Jadi kita diajari dengan bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita lebih bersandar kepada otoritas hadiratnya itu. Nah, kalau begitu maka kita akan senantiasa berdendang karena bahagia, bernyanyi karena bahagia. Kenapa? Sandaran yang paling kukuh itu nyata sudah menopang diri kita.